Halo, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas review and plan. Ya, saya sudah pegang ada 3 review and plan yang saya ambil secara random ya. Saya tidak menyebut namanya. Ya, kalau nonton pasti sudah yang punya ini ya pasti ngerasa ya. Bagi yang enggak ya dengarkan saja. Pertama, nah saya baca ya, apakah dalam bulan ini sequence and koreografi yang diberikan dalam kelas sesuai dengan sequence and koreografi yang telah dipersiapkan sebelumnya? Nah, di sini dijawab, sudah, bulan ini lebih banyak latihan arm balance. Wow, gitu aja ya penjelasannya? Oke, boleh lah. Satu lagi. Ya, semua sequence selalu saya buat dan dipelajari dulu sebelum mengajar supaya gak blank di tengah-tengah mengajar. Nah, ini ya jawabannya agak sesuai atau tidak. Di sini kok agak nggak terlalu nyambung ya. Nah, yang ngerasa jawabannya seperti itu, ingat ya. Yang ngerasa jawabannya seperti itu, tolong nyambung atau tidak, sesuai atau tidak. Kemudian kalau tidak sesuai, alasannya apa? Kalau sesuai, alasannya apa? Oke, pasti ngerasa nih siapa yang bikin ini. Yang ketiga, jawabannya cuma singkat sekali. Sesuai. Jawabannya cuma gitu doang. Nah, ngerasa kan siapa yang bikin seperti ini? Pertanyaannya panjang banget. Lihat ya, saya ulangi lagi. Pertanyaannya begini. Apakah dalam bulan ini sequence and koreografi yang diberikan dalam kelas sesuai dengan sequence and koreografi yang telah dipersiapkan sebelumnya? Jelaskan secara singkat. Terjawab sesuai. Singkat sih, tapi kebangetan ya. Itu mah bukan dijelasin. Ya sudahlah ya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Dari awal lagi ya. Apakah pakaian yang Anda kenakan pada saat mengajar selama 1 bulan lalu sudah membuat Anda nyaman dan percaya diri? Jelaskan secara singkat. Jawabannya, sangat nyaman. Saya merasa pede dengan gaya berpakaian saya saat mengajar. Nah, ini ya perlu percaya diri. Jadi, walaupun selera berpakaian masing-masing orang berbeda-beda, tapi percaya diri itu sangat penting. Dan ingat, kalau dari awal sudah kayak nggak enak, ya dari kita sendirinya juga nggak enak ya, apalagi orang lain ya. Minimal pede dulu. Oke, jawaban yang kedua, jelaskan secara singkat. Jawabannya begini doang, nyaman. Terlalu singkat ya. Mbok Yu dikasih penjelasan sedikit gitu loh. Contohnya misalkan, iya soalnya kan aku setiap itu selalu bermerek misalkan. Terus aku pintar mix and match-nya. Jawabannya cuman begini doang, nyaman. Oke, next. Yang mana lagi nih? Oh, ini yang paling seru. Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, apakah pakaiannya sudah nyaman sih dalam 1 bulan ini? Jawabannya begini, sudah. Tetapi tetap harus beli baju baru dan terus beli baju dan terus beli baju lagi setiap bulannya. Harusnya kalau seperti ini biasanya cewek ya, tapi kok ini cowok ya? Tahu siapa ya? Langsung nebak ya siapa ya? Mungkinkah huruf awalnya B atau C atau A? Udah ngerasa? Tapi saya nggak nyebut namanya ya. Ini cowok, harusnya cewek ya? Nggak apa-apa sih, cewek cowok sama aja. Yang namanya mengajarkan memang harus dengan apa namanya ya total sih. Yang namanya profesionalisme ya, dan nggak harus kan ini hanya untuk ngajar. Kalau misalkan aduh saya terbiasa selengean gimana ya, enggak lah kan, ini hanya untuk ngajar. Nanti begitu selesai ngajar bisa selengean lagi gitu. Percaya diri, kemudian juga dengarkan. Di sini belum ada yang apa namanya belum ada yang menjelaskan respon member ya. Jadi kedepannya pada saat Anda mereview jangan sungkan-sungkan ternyata aku pengennya berpakaian begini, ternyata ada selentingan dari member, ternyata aku tuh kurang atau terlalu lebay gitu. Aku sukanya lipstick warna biru, ternyata dia pengennya tuh orange misalkan pada saat mengajar. Ya begitu.
Kalau saya sarankan jangan pakai lipstick lah. Begitu ya, jadi dikasih penjelasan tapi jangan panjang-panjang. Tapi jangan pula kependekan, cuman iya tidak, iya tidak. Nah, pertanyaan yang ketiga. Pelajaran dan pengalaman apa yang didapat selama mengajar dalam 1 bulan ini? Jelaskan secara rinci. Jawabannya pertama adalah ada baiknya selalu melatih seluruh anggota badan, jangan terlalu fokus pada satu anggota tubuh saja. Ya, ini. Ya, jadi ini juga penting ya. Jadi walaupun misalkan muridnya senangnya itu lagi, tetapi tetap saja kita sebagai pengajar harus punya tanggung jawab ya. Nanti kalau hanya satu anggota badan saja, nanti bisa jadi cedera. Arm balance terus, back bend terus, harus di-combine, harus seimbang porsi tangan sama kakinya. Oke, next. Jawaban yang kedua, pelajaran apa yang Anda dapatkan di 1 bulan ini? Jawabannya adalah baru pertama kali saya alami, sudah sampai di studio saya ngajar ya, udah nyampe. Pas telepon bunyi, jadi cuk udah macet, jaraknya jauh gitu kan. Pas udah nyampe di depan studio, tiba-tiba telepon bunyi. Mbak atau Bu, hari ini kelasnya libur ya. Nah, itu pengalamannya. Terus seru juga ya pengalamannya ya. Ya, ini ngenes sekali ya, sangat menyedihkan. Kalau sudah begini, saran saya adalah bilang ya ke mereka bahwa kalau mengcancel sesuatu, mengcancel kelas itu minimal sehari sebelumnya, sehingga kita tidak menghabiskan energi untuk ke sana. Dan sebagai pengajar kita belajar profesional, maka kita juga harus mengajari mereka untuk bertindak profesional juga. Contohnya misalkan begini, nanti kalau misalkan tanpa pemberitahuan tiba-tiba kelasnya libur dan pengajar sudah sampai ke studio, maka biayanya tetap kedidak ya. Bukan apa-apa ya, bukan hitung-hitungan, tapi kita harus belajar profesional dari dua sisi. Kita ada tanggung jawab ke mereka, masyarakat juga harus punya apa namanya, timbal baliknya, tanggung jawab usaha seorang pengajar sudah jauh-jauh. Dan seandainya diberitahu sebelumnya kan mereka bisa istirahat di rumah dengan keluarga, atau bahkan ada kelas yang baru gitu. Kemudian ada lagi pelajarannya adalah pelajaran apa, nggak ada, jadi nggak ada yang dipelajari ya. Ini yang terakhir nggak ada. Nah, ini penting ya. Kalau ditanya banyak sekali ya, rata-rata kalau ditanya pelajaran apa yang didapat, jarang, rata-rata hanya di strip diisi. Ini yang penting. Jadi kita harus tahu apa yang dipelajari di setiap bulannya, walaupun itu sepele ya. Contohnya kayak tadi, pelajarannya adalah ternyata masih banyak ya kejadian kayak misal udah mengcancel kelas tanpa pemberitahuan pelajaran. Ya, ini menjadi pelajaran bahwa kita harus ngasih tahu mereka kalau mau ngasih tahu, kalau misal kalian mau cancel itu sekitar 1 jam, 1 hari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya, sehingga si pengajar itu masih di rumah belum berangkat. Ini pelajaran yang penting ya dari 3 hasil review ya. Kalau yang kedepannya apapun itu, walaupun ternyata semakin diramahin mereka semakin banyak makanan, nggak apa-apa. Jadi sepele pun harus dibagi ya. Jadi tidak ada istilah itu pelajaran sepele, pelajaran kecil. Semuanya itu sangat berharga. Semakin kita mengerti apa yang kita pelajari, semakin kita cepat maju. Semakin tidak tahu apa yang dipelajari di dalam 1 bulan ini, semakin kita akan semakin lamban untuk tumbuh. Oke, hanya itu saja. Sampai ketemu di pembahasan ya, membahas review. Ini hanya review, nanti kita bahas lagi tentang planning ya. Gimana cara anak-anak pengajar profesional membuat plan mereka. Oke, sampai ketemu lagi.